Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mereview 5 artikel yang terpublikasi dalam jurnal yang bereputasi terkait bidang ilmu digital marketing. Ini adalah tugas ujian akhir semester mata kuliah digital marketing yang diampu oleh Ibu Ratih Anggoro dan saya sendiri Basirul Febriwanto dari kelas MJ 301. Ujian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari selama semester ini. Hasil ujian akan menjadi salah satu komponen penilaian yang akan menentukan nilai akhir mata kuliah digital management. Untuk jurnal pertama yaitu judul paper 1 Manajemen Digital dalam Mengoptimalkan Kinerja Bisnis yang ditulis oleh Intan Astari Kusuma Febi, diterbitkan di Jurnal Online volume 2 di ISSN 2963 136X dan dipublikasikan pada tahun 2023. Latar belakang. Manajemen digital adalah praktik pengelolaan sumber daya dan aktivitas digital yang meliputi proses digitalisasi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Pemasaran digital merupakan penggunaan media digital dan internet untuk keperluan pemasaran mencakup platform online, media sosial, dan perangkat seluler. Para ahli memberikan berbagai definisi pemasaran digital, tetapi semuanya mencakup penggunaan teknologi digital untuk tujuan pemasaran. Manajemen bisnis digital membawa berbagai manfaat, termasuk peningkatan kualitas layanan pelanggan, pengoptimalan biaya operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan inovasi produk. Manajemen bisnis digital juga membuka pintu untuk perusahaan mencapai pelanggan global dengan lebih mudah. Implementasi manajemen digital memerlukan rencana komprehensif, penggunaan teknologi yang tepat, dan pengembangan budaya digital dalam organisasi. Platform elektronik memainkan peran penting dalam ekonomi digital dengan memfasilitasi perdagangan dan menciptakan ruang di internet untuk interaksi penjual dan pembeli. Meskipun manajemen digital ini terdapat kendala, kekurangan dan kelebihan. Di sini fenomena yang diteliti adalah mengubah data analog menjadi data digital. Sementara manajemen digital merujuk pada proses mengelola sumber daya dan aktivitas digital, memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk atau layanan, dan memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk atau layanan dan mencapai audiens yang lebih luas, dikenal sebagai pemasaran digital. Para ahli memberikan berbagai definisi pemasaran digital, namun semuanya mencakup penggunaan teknologi digital untuk tujuan pemasaran. Selain pemasaran digital, bidang lain yang melibatkan manajemen digital termasuk tata kelola, manajemen data, manajemen teknologi informasi, dan strategi. Lingkup tata kelola TI mencakup keselarasan strategis pengiriman nilai pengelolaan sumber daya, pengelolaan risiko, dan pengukuran kinerja. Manajemen data melibatkan arsitektur data, permodelan data, keamanan data, kualitas data, dan bisnis intelligence manajemen teknologi informasi mencakup rencana strategi TI. Arsitektur TI, manajemen proyek TI, kebijakan TI, pengelolaan aset TI, dan pengelolaan risiko TI. Strategi digital berfokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja bisnis, baik itu dengan menciptakan produk baru atau mengubah proses yang ada. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini, yaitu meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan alat digital seperti chatbot, platform dukungan pelanggan online, dan analisis data pelanggan yang mendalam. Perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal dan responsif, sehingga memungkinkan perusahaan untuk merespon pertanyaan pelanggan dengan lebih cepat, menyelesaikan masalah dengan lebih efisien, dan menyampaikan konten yang lebih relevan kepada pelanggan. Peningkatan layanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan memperkuat citra positif perusahaan, serta membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan informatif. Real-time manajemen data. Dengan akses data yang akurat dan real-time, manajemen dapat membuat keputusan yang didasarkan pada fakta yang mendukung strategi bisnis yang lebih cerdas. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perkembangan pasar dan perubahan dalam
kebutuhan pelanggan. Judul paper kedua yaitu peran sistem informasi manajemen dalam transformasi digital perusahaan, yang ditulis oleh Agung Wijoyo dan diterbitkan di Jurnal Teknobis dan Pendidikan, tahun publikasi tahun 2003. Latar belakangnya ialah peran sistem informasi manajemen dalam transformasi digital sangat penting. Dengan menggunakan SIM yang efisien, perusahaan dapat mengintegrasikan berbagai aspek operasional mereka, memungkinkan akses data yang lebih cepat, meningkatkan efisiensi proses, dan merespon perubahan pasar secara lebih dinamis. SIM juga memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data secara mendalam, mengidentifikasi tren, dan memahami pelanggan dengan lebih baik, yang semuanya merupakan elemen penting dalam strategi informasi digital. Di sini fenomena yang diteliti ialah peran sistem informasi manajemen dalam transformasi digital perusahaan tidak dapat diremehkan. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah alat yang sangat penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat waktu dan mendukung perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan digital yang cepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu berinvestasi dalam pengembangan dan integrasi sistem informasi yang efektif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan manfaat dari transformasi digital. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan budaya dan strategi bisnis yang akan membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi dalam era digital ini. Manfaat penelitian dengan fenomena yang terjadi ialah transformasi digital turut membawa berbagai perubahan besar di berbagai bidang. Dengan cara ini, SIM memungkinkan para pelaku bisnis untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam bidang pemasaran, seperti melacak dan menganalisis kinerja kampanye iklan online. Dengan demikian, transformasi digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan menjadi suatu keharusan untuk menjaga kelangsungan bisnis, menghadapi persaingan global, dan memenuhi harapan pelanggan yang semakin meningkat dalam era digital ini. Judul paper ketiga yaitu pentingnya sistem informasi manajemen dalam era digital, yang ditulis oleh Rian Kurniawan Ritonga dan Ryan Firdaus. Diterbitkan di Jurnal Nusantara, volume 1 nomor 3 pada tahun 2024. Latar belakang dari jurnal ini ialah transformasi digital telah mengubah lingkungan bisnis secara dramatis, memaksa perusahaan untuk mengadopsi teknologi informasi sebagai salah satu pilar utama strategi pertumbuhan mereka. SIM memainkan peran sentral dalam proses ini dengan menyediakan kerangka kerja untuk pengelolaan dan pemrosesan yang efisien. Dengan SIM, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Keputusan bisnis yang tepat waktu dan berdasarkan data adalah kunci untuk mengatasi tantangan ekonomi yang kompleks. SIM menyediakan alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, menganalisis secara rinci dan menghasilkan informasi yang relevan dan akurat bagi para pemimpin bisnis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih strategis, memperpendek siklus pengambilan keputusan dan mengurangi risiko kesalahan. Fenomena yang diteliti yaitu di era digital saat ini, bisnis harus memikirkan kembali sistem dan proses yang lama, serta menerapkan teknologi baru agar tetap kompetitif dan berkembang. Persaingan global yang semakin meningkat menuntut para pelaku ekonomi untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk lebih meningkatkan inovasi produk guna untuk menjawab tantangan global ini. Teknik pengumpulan data untuk pengembangan bisnis di era digital mengumpulkan informasi tentang bisnis digital melalui analisis data online dan pemantauan media sosial, serta mendukung inovasi produk dan layanan dengan memberikan akses ke informasi pasar dan umpan balik pelanggan secara langsung. Perusahaan dapat menggunakan data yang dikumpulkan untuk merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Pada jurnal ini ialah di era yang didorong oleh kecanggihan sistem digital, sistem informasi manajemen tidak hanya mendukung operasional tetapi juga menjadi katalis utama
keberhasilan bisnis suatu perusahaan dengan menyediakan akses terhadap informasi yang akurat dan analisis yang terperinci. SIM membantu perusahaan mengoptimalkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan implementasi SIM bukan hanya merupakan langkah strategis, namun juga merupakan langkah penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Judul paper yang keempat ialah pengaruh digital marketing terhadap peningkatan volume penjualan, yang ditulis oleh Soziduhu Waruwu, diterbitkan di jurnal Zamane atau http://doi.org, yang tahun publikasinya ialah tahun 2022. Latar belakang, dalam konteks bisnis, internet membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam bisnis berupa digital marketing. Jika dulu dikenal model interaksi bisnis tradisional yang bersifat face to face, maka kini model interaksi itu telah berkembang ke arah interaksi modern berbasis elektronik atau e-commerce yang faceless, yakni business to business, business to customer, dan customer to customer, dengan target akhir melayani pelanggan dengan mudah. Satu strategi pemasaran yang umumnya digunakan untuk mempromosikan barang dan jasa kepada pelanggan dengan memanfaatkan berbagai saluran distribusi melalui sosial media. Pembeli dapat memperoleh informasi kapan saja dan dimanapun mereka butuhkan. Pemasaran digital sebagai hasil pemasaran evolusi perdagangan. Evolusi ini terjadi ketika perusahaan menggunakan saluran media digital untuk sebagian besar pemasaran. Saluran media digital dapat diatasi dan diizinkan percakapan secara terus-menerus, secara dua arah, dan pribadi antara pemasar dan konsumen. Menurut Yakub Mustajab, pemasaran digital adalah praktik mempromosikan produk dan layanan menggunakan saluran distribusi digital. Pemasaran juga disebut sebagai e-marketing dan termasuk iklan digital atau online yang mengirimkan pesan pemasaran kepada pelanggan. Fenomena yang diteliti ialah berdasarkan hasil observasi awal, saat ini banyak pelaku usaha yang sudah menggunakan saluran sosial media seperti Facebook, WhatsApp, serta Instagram untuk mencari prospek atau menemukan peluang dan konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan ataupun memperoleh laba yang tinggi. Dan oleh hal tersebut, tidak tertutup kemungkinan adanya permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pada perusahaan family center, permasalahan yang ditemui adalah produk-produk yang dipasarkan masih belum dikenal masyarakat luas, terutama masyarakat kota Gunung Sitoli. Ini membuktikan bahwa pemasaran digital tidak optimal dilakukan di family center sehingga berpengaruh pada volume penjualan yang rendah. Pengerahan digital marketing secara maksimal dapat menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian sehingga berpengaruh pada volume penjualan produk. Manfaat dari penelitian ini dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini ialah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara digital marketing terhadap volume penjualan pada family center Gunung Sitoli yang didasarkan pada permasalahan dugaan bahwa digital marketing memiliki pengaruh terhadap volume penjualan berdasarkan kerangka teori diperoleh informasi bahwa digital marketing dan volume penjualan memiliki hubungan. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis dengan melakukan pengedaran angket yang diisi oleh karyawan, kemudian dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Diketahui bahwa angket variabel independen dan variabel dependen telah memenuhi syarat kelayakan dan keabsahan untuk ditetapkan sebagai data penelitian. Judul paper yang kelima yaitu Transformasi Digital, Dampak Media Sosial dan Sistem Informasi pada Bisnis Komunikasi dan Masyarakat, yang ditulis oleh Ahmad Syauqi Rabbani dan Asep Miftahudin,
diterbitkan di jurnal researchgate.net. Tahun publikasi yaitu tahun 2024. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah landscape interaksi sosial dan bisnis secara fundamental. Media sosial sebagai manifestasi utama dari revolusi digital ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi, tetapi juga menciptakan paradigma baru dalam cara organisasi berinteraksi dengan pelanggan, mengelola reputasi, dan mengoptimalkan operasi mereka. Dalam konteks bisnis, terutama untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM atau UKM, media sosial menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Penggunaan media sosial berperan penting sebagai mediator dan moderator dalam memperkuat hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja UKM. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital, khususnya media sosial, menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan bisnis, terutama di masa-masa penuh tantangan seperti pandemi. Namun seiring dengan peluang yang ditawarkan, penggunaan media sosial juga membawa tantangan tersendiri bagi organisasi. Salah satu isu yang muncul adalah manajemen reputasi dan risiko terkait dengan aktivitas karyawan di platform media sosial. Fenomena yang diteliti ialah fenomena ini telah menciptakan paradigma baru dalam cara organisasi berinteraksi dengan pelanggan, mengelola reputasi, dan mengoptimalkan operasi mereka. Dalam konteks bisnis, terutama untuk usaha kecil dan menengah atau UKM, media sosial menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Seperti penelitian Susanto menerangkan bahwa menemukan bahwa penggunaan media sosial berperan penting sebagai mediator dan moderator dalam memperkuat hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja UKM. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital, khususnya media sosial, menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan bisnis, terutama di masa-masa penuh tantangan seperti pandemi. Namun seiring dengan peluang yang ditawarkan, penggunaan media sosial juga membawa tantangan tersendiri bagi organisasi. Salah satu isu yang muncul adalah manajemen reputasi dan risiko terkait dengan aktivitas karyawan di platform media sosial, membahas fenomena docking, di mana karyawan dipecat karena unggahan yang tidak pantas di media sosial. Temuan ini menyoroti pentingnya litigasi. Di sisi lain, integrasi media sosial dalam strategi pemasaran telah terbukti memberikan dampak positif terhadap keterlibatan konsumen dan penjualan. Dalam meta-analisis, mereka menemukan bahwa konten yang dikelola oleh merek di media sosial memiliki pengaruh langsung dengan peningkatan penjualan, menunjukkan bahwa kualitas dan relevansi konten mungkin lebih penting daripada kuantitas audiens. Perkembangan teknologi juga telah membawa perubahan dalam cara organisasi mengelola informasi dan proses bisnis internal mereka. Manfaat penelitian. Meskipun media sosial menawarkan banyak manfaat, isu-isu seperti privasi data, penyebaran informasi yang salah, dan dampak psikologis dari penggunaan berlebihan tetap menjadi perhatian. Pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial dan perlunya kesadaran untuk menggunakan platform ini secara bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan literasi media sosial seperti yang diusulkan oleh Bruce menjadi semakin penting untuk memberdayakan konsumen dan bahkan mempengaruhi proses implikasi yang signifikan bagi pembuatan kebijakan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika media sosial dan dampaknya terhadap aspek kehidupan sosial ekonomi menjadi semakin krusial. Dalam mengkaji dampak media sosial dan sistem informasi terhadap kinerja bisnis dan perilaku konsumen, penting untuk mempertimbangkan potensi masalah endogeneity. Keputusan organisasi untuk mengadopsi teknologi atau strategi media sosial tertentu mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang juga mempengaruhi kinerja mereka, seperti budaya inovasi atau sumber daya yang tersedia. Selain itu, karakteristik pengguna yang memilih untuk berinteraksi dengan mereka di media sosial
atau menggunakan sistem informasi tertentu mungkin berbeda dari populasi umum, yang dapat menyebabkan bias seleksi dalam analisis dampak teknologi terhadap perilaku atau kinerja. Penelitian di masa depan perlu mengembangkan metode yang lebih canggih untuk mengatasi masalah endogeneity, misalnya melalui penggunaan variabel instrumental atau desain eksperimental, guna memberikan estimasi yang lebih akurat tentang efek kausal dari adopsi teknologi digital dan strategi media sosial. Berikut 5 jurnal yang dapat saya review, dan terima kasih. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Selamat siang.